ibu-ibu semua, salam Kaisar. Salam. Oke, malam hari ini kita mau belajar ya tentang kebenaran firman Tuhan ya. Ini agak-agak eh, sedikit berat, tetapi nggak berat-berat juga. Ini sering terjadi di kehidupan kita. Kita mengalami ini bahwa Allah itu dekat dengan kita, Allah itu ada di dalam kita, dan Allah itu sangat besar. Apa yang Dia buat itu dalam kehidupan kita itu sangat luar biasa ya, ibu-ibu. Kita mau belajar tentang Allah transenden dan Allah imanen. Udah pernah ada yang dengar belum akan hal ini? Belum ya. Kita mau sama-sama belajar ya ibu-ibu, saya juga belajar untuk hal ini. Jadi kita mau belajar dua sifat Allah yang sangat penting, yaitu yang saya sebutkan tadi. Yang pertama Allah transenden dan Allah imanen. Allah transenden itu Allah yang besar, Allah yang tinggi dan melampaui segala sesuatu yang ada di bumi ini, segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita umat manusia. Jadi Bapak Ibu, jadi ibu-ibu, kita dan Allah imanen itu Allah yang dekat, Allah yang hadir di dalam kehidupan kita dan terlibat langsung di dalam kehidupan kita. Jadi dua sifat ini tidak bertentangan satu sama lainnya, tetapi mereka saling melengkapi. Transenden dan juga imanen ini saling melengkapi. Kita perlu mengenal keduanya supaya hidup keimanan kita lebih seimbang ya Bapak Ibu-ibu. Yang pertama kita mau belajar tentang Allah transenden dulu ya. Allah yang melampaui segala sesuatu. Jadi transenden itu berarti Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak tergantung dengan manusia. Itulah sifat Allah, dan lebih tinggi dari segala ciptaannya. Segala ciptaannya itu bukan hanya kita manusia, tetapi juga alam semesta dan segala isinya yang ada di dunia ini. Dan Allah transenden itu artinya pikirannya jauh lebih tinggi dari pikiran manusia. Kita bisa lihat di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 ya ibu-ibu. Kita lihat di sini Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Tuhan. Nah, jadi memang Tuhan itu jauh melampaui semua ciptaannya yang ada di dunia ini, termasuk pikiran kita sebagai manusia. Apa artinya bagi kita Allah itu jauh lebih besar dari segala masalah apapun yang kita hadapi ya. Contohnya banyak ya ibu-ibu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita kadang-kadang bingung mengambil keputusan dalam hidup ini, mau pindah kerja ataupun masalah anak-anak. Yang paling utama kita ibu-ibu masalah anak-anak mungkin ya, dan kemudian tekanan rumah tangga, baik itu tekanan ekonomi, kemudian masalah di dalam pasangan suami istri, ataupun masalah kita dengan anak-anak kita ya. Jadi kita itu merasa selalu mentok. Tapi coba kita lihat ya, Tuhan itu, Allah itu melihat secara keseluruhan, tidak terbatas seperti yang kita lihat. Buktinya seperti membalikkan telapak tangan ya. Kadang-kadang kita melihat masalah kita tuh, kok tiba-tiba sudah selesai ya gitu. Kok tiba-tiba ada aja jalan keluar, padahal kita udah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, kok kayak nggak ada jalan keluar. Tetapi Tuhan itu tiba-tiba aja memberi kita jalan keluar, kayaknya mudah sekali. Jadi dia itu transenden, ibu-ibu ya. Transenden itu dia tahu jalan keluar yang kita belum pernah lihat gitu ya. Jadi itulah sifat Allah yang luar biasa.
Nah, contoh yang kedua nih ya, ibu-ibu, seperti anak kecil nih. Anak kecil itu melihat apa yang ada di depannya, seperti Kaisar nih, dia melihat yang di depannya saja. Tetapi orang tua bisa melihat jauh lebih luas apa yang di depan anak kita, ya. Kita melihat contoh kecil ya. Kita melihat anak kita pulang sekolah misalnya, salam mama, salam papa, misalnya begitu. Kita lihat sepatunya udah robek. Nanti kalau dia naik kelas atau nanti nilai dia bagus, saya akan belikan dia sepatu. Kita sebagai orang tua, kita ngomong nggak ke anak kita? Tentu tidak ya. Kita akan memberi kejutan pada anak kita ketika dia mempunyai prestasi yang baik misalnya. Tapi kemudian anak kita itu bilang sama kita, mama sepatu aku udah robek, kok mama nggak belikan aku sepatu sih? Ya, kok mama nggak belikan aku sepatu? Gitu kan. Terus kita seperti diem aja, kita tidak memberikan jawaban apa-apa ke anak kita, karena kita sudah punya rencana nih mau kasih sepatunya waktu dia nanti naik kelas. Nah, dia akan merengek-rengek karena apa? Yang dia lihat mamanya diem aja, yang dia lihat papanya diem aja, tidak memberi apa yang dia mau. Padahal orang tua sudah menyediakan. Nah, memang tidak bisa kita samakan dengan sifat Allah, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kira-kira hal itu cukup mendekati sifat Allah yang dia tahu sebelum hal itu terjadi pada diri kita. Ya, itu sedikit penjelasan tentang transenden itu sendiri. Jadi respon kita bagaimana sih meresponi sifat Allah yang luar biasa ini? Respon kita, mari kita tunduk pada Allah, mari kita lebih percaya kepada Allah, dan jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan hormati Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita bangun tidur, yang pertama jangan pegang handphone kita, tapi yang pertama kita apa? Mengucap syukur sama Tuhan, mengucap syukur Tuhan udah kasih nafas hidup ya. Coba kalau waktu tidur malam kita lewat dipanggil Tuhan, bisa nggak kita bersyukur terus kita menghirup udara pagi? Enggak kan? Artinya pagi hari itu dulu kita ketemu Tuhan dulu dan kita bilang terima kasih Tuhan, aku masih sehat, aku masih ada saat ini ya. Jadi ciri-ciri transenden itu sendiri adalah Allah itu adalah pencipta ya, dia bukan ciptaan. Terus Allah itu berdaulat penuh atas seluruh alam semesta ya. Kemudian Allah tidak berubah. Kita coba lihat ya di Maleakhi 3 ayat yang ke-6. Kita coba lihat ya, ibu-ibu ya. Maleakhi 3 ayat yang ke-6. Sekian firman Tuhan, bahwasanya aku, kata Tuhan ya, aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Jadi Allah itu tidak pernah berubah. Demikian firman Tuhan. Allah juga dalam ciri-ciri transendensi ini, Allah juga tidak dapat diselidiki sepenuhnya oleh akal manusia. Kita buka lagi dalam Roma 11 ayat 33. Firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Dan di sini Allah tidak dapat diselidiki sepenuhnya oleh akal manusia, karena akal kita ini buatan siapa? Buatan Tuhan sendiri. Jadi artinya Allah berbeda hakikatnya daripada manusia, tapi tetap selaras dengan Allah yang penuh kasih. Kemudian yang berikutnya kita mau belajar yang sifat Allah yang berikutnya, yaitu Allah yang imanen ya.
Allah yang imanen itu adalah Allah yang dekat dan terlibat di dalam kehidupan kita. Apa sih arti imanensi itu sendiri? Ya, di sini tercatat imanen itu Allah hadir di tengah ciptaannya. Artinya Allah hadir ya saat ini ya bersama-sama dengan kita. Amin ibu-ibu. Amin. Dan yang kedua, Allah bekerja di dalam sejarah manusia. Allah menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Dan kemudian Roh Kudus tinggal di dalam hati orang percaya. Jadi Allah imanen itu adalah Allah itu selalu menyertai kita. Allah itu ada di dalam kita. Ketika Allah mengutus Yesus Kristus dan kemudian ketika Yesus Kristus sudah tidak ada di dalam dunia, siapa yang menyertai kita? Roh Kudus ya, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Allah itu bukan Allah yang besar di surga, tetapi Allah yang dekat dan peduli di dalam kehidupan kita manusia. Ya, jadi Allah itu bukan Allah yang sulit untuk ditemui, bukan Allah yang tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita manusia. Jadi kita lihat ya contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena komunitas kita adalah komunitas ibu-ibu yang memang banyak hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ya, di dalam menjalani rumah tangga kita. Yang pertama contoh sehari-hari itu ketika kita berdoa dengan sederhana. Waktu kita masak di dapur, sederhana ya, waktu masak di dapur ya. Waktu masak di dapur kita itu kadang berdoa ya, dalam hati sambil goreng kita itu dalam hati berdoa. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita, oh anak saya lagi begini, Tuhan sertai anak saya, dia sedang menghadapi pergumulan, sambil masak. Apakah Tuhan tidak mendengar? Tuhan mendengar apa yang kita naikkan, kita doakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika kita sedih ya, ketika kita sedih karena apa ya saya bilang ya, ketika kita sedih karena anak-anak, ketika kita sedih karena ekonomi kita, ketika kita sedih sedang berseberangan jalan dengan pasangan kita, suami kita, itu kita kadang-kadang diingatkan Tuhan ya, untuk mengingat hal-hal yang baik di dalam rumah tangga kita, hal-hal penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di situ kok tiba-tiba hati kita damai ya, hati kita damai. Meskipun kita lagi ngomong lagi ada masalah nih. Misalnya udah dieman 3 hari nih, siapa yang dieman sama suaminya 3 hari? Ya kan? Kadang-kadang kita dieman karena masalah apa? Mungkin masalahnya sepele, soal anak misalnya, soal nilai anak misalnya. Kadang-kadang kan ya tidak nyalahin sih, tapi kadang-kadang bapak-bapak ini kan ini gimana sih kamu gak ngajarin anakmu ini, kan gitu kadang-kadang loh ya. Tapi bukan berarti suaminya ibu-ibu semua, bukan. Tetapi waktu hati kita marah, waktu hati kita lagi greget gitu, kok hati saya damai ya? Ya, ketika kita mengenang kebaikan Tuhan, kok hati saya damai walaupun ini lagi ada masalah. Itu artinya apa ibu-ibu? Itu artinya Allah itu dekat sama kita, Allah itu ada di dalam kita gitu. Jadi itulah salah satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari di mana Allah itu dekat. Dan waktu misalnya ini ya ibu-ibu, waktu kita mau jatuh dalam dosa ya, kita itu kayak ditegur Tuhan. Banyak hal tuh kita diingatkan Tuhan. Contoh sepele, waktu kita mau marah dengan anak kita, kadang tuh kita diingetin gitu, sebagai yang sudah punya anak-anak yang cukup dewasa. Kadang-kadang kita mau berlebihan ya marahnya ya, mau berlebihan, mau ingin gitu, kok nggak tahu sih, sudah besar, sudah dewasa gitu ya. Tapi kemudian Roh Kudus mengingatkan kita,
Jadi ketika itu juga hati kita ditegur dengan Roh Kudus, sadar. Jadi disitulah sifat Allah yang imanen itu berada. Dia Allah imanen melalui Roh Kudus mengingatkan kita, ya, supaya kita nggak marah dengan anak kita, ya. Itu pasti sering terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi yang saya kasih ini yang contoh-contoh sehari-hari yang memang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Jadi yang berikutnya ibu-ibu, kemudian banyak orang ya yang bilang, aduh saya nggak kuat, anak saya sudah begini, aduh saya nggak kuat lagi deh, saya udah angkat tangan deh, udah kebangetan, nakalnya udah kebangetan, ininya bla bla bla, panjang lagi ya. Tapi ibu-ibu yang saya lihat sampai sekarang baik-baik aja, iya kan? Kok kayaknya saya udah angkat tangan deh, udah nggak mampu. Tapi Tuhan lakukan itu dari kita, ya. Kok kita bisa melewati itu? Kok anak kita sudah bisa melewati itu? Ya kan? Contohnya lagi nih, ada misalnya ketika kita sepertinya akan jatuh dalam dosa, ya. Sepertinya akan jatuh dalam dosa. Tuhan itu menjaga kita. Contohnya seperti ini, contohnya ketika kita akan seperti beberapa waktu yang lalu, ya, Ibu Wati, ya, naik sepeda, kemudian tiba-tiba ada anak menyeberang jalan. Seharusnya kalau melihat kejadian itu, seharusnya Bu Wati ini sudah jatuh dan anak itu pasti terluka parah bahkan, karena sepeda Bu Wati ini cukup kencang melajunya. Jadi ternyata itu Tuhan luputkan loh. Itu Tuhan luputkan dan anak itu bisa lewat, baru Bu Wati itu lewat gitu. Jadi dua-duanya itu Tuhan jaga, Tuhan selamatkan. Artinya Tuhan dalam hal ini selalu menyertai kita, selalu ada dalam kita melalui Roh Kudus. Mungkin saat itu Roh Kudus bilang sama Bu Wati, stop atau rem gitu, ya. Jadi itulah bukti bahwa Allah menyertai kita dimanapun kita berada. Jadi ada juga cara-cara Tuhan menunjukkan sifat yang imanen ini. Yang berikutnya, banyak orang berkata, saya nggak kuat, saya itu kayaknya nggak mampu ngelewatin ini. Tapi heran ya, kok ternyata kita bisa melewati itu. Ibarat kita berada dalam jembatan, kita masih di ujung sini, kita kayaknya nggak mampu melalui jembatan ini. Tapi ternyata setelah kita menyadari kita sudah sampai di ujung sana. Itu apa artinya? Artinya itu adalah bukti bahwa Allah itu imanen. Allah itu memberikan kekuatan yang tidak kita lihat, ya. Jadi seperti tadi contoh ibu-ibu lah, ya, seperti kita yang mungkin sering mengalami sehari-hari. Kita punya kemampuan sekian. Ini untuk 1 bulan. Ini untuk makan, ini untuk bayar SPP anak, ini untuk jajan anak, ini untuk lain sebagainya. Kalau kita sadari ini nih kayaknya tidak mungkin cukup, tetapi ternyata ketika kita menoleh ke belakang, ternyata kita sudah melewati 1 bulan ini dengan uang yang ada. Jadi kita tidak bisa menerka kapan saatnya Tuhan itu menolong kita, kapan saatnya Tuhan itu memberkati kita. Kadang Tuhan itu memberkati kita dengan cara-cara yang di luar nalar kita. Jadi itulah, dia memberikan kekuatan yang tidak kelihatannya. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, cara Allah menunjukkan diri dalam kehidupan kita, ya. Cara Allah menunjukkan diri dalam kehidupan kita. Jadi Allah menunjukkan imanennya melalui alam ciptaan. Contohnya saja matahari, kemudian hujan, angin, langit, semua itu menyatakan kalau Allah itu dekat, ya. Kemudian contohnya saja ketika kita sedang khawatir atau hati kita penuh beban pergumulan, kadang kita sesak, ya. Kita merasa sesak. Jadi
kadang kita ingin mengambil waktu untuk kita di posisi tidak dengan siapa-siapa. Kita kepengen sendiri aja. Ketika kita keluar, kita tatap itu langit. Aduh, kayaknya sejuk banget, kayaknya damai banget hati ini. Walaupun kita tahu di belakang sana masalah kita belum selesai, tapi kita punya kekuatan, kita punya ketenangan ketika kita melihat warna langit, ketika kita melihat dedaunan, pohon, atau angin yang berhembus sekalipun, kadang itu menenangkan kita. Ya, itulah cara Tuhan berbicara melalui ciptaannya. Yang berikutnya, cara Tuhan untuk menunjukkan imanennya adalah melalui firman Tuhan. Ketika kita membaca salah satu ayat misalnya, tiba-tiba kita merasakan kekuatan yang entah dari mana datangnya. Ya, saya percaya itu Roh Kudus yang menguatkan kita melalui bacaan yang firman Tuhan yang sedang kita baca. Itulah imanensi, itulah imanennya Tuhan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah penyertaan sehari-hari, ya, penyertaan sehari-hari. Kita seperti tadi contoh-contoh kita udah banyak ya tadi ya. Kita nggak punya uang, tapi tahu-tahu ada aja jalan keluarnya. Tahu-tahu kita sampai di akhir bulan, gajian lagi, sampai lagi ke akhir bulan depannya. Begitu seterusnya. Itulah penyertaan Tuhan, itulah imanennya Tuhan, ya. Kita sendirian, tetapi kita nggak merasa ditinggalkan sama Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita, ya. Kemudian Tuhan menunjukkan imanennya yaitu ketika Allah turun menjadi manusia. Itu puncak imanensinya Tuhan. Jadi ketika Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk turun ke dunia menjadi manusia, disitulah Tuhan, puncak Tuhan menyertai kita, ya. Tuhan dekat dengan kita dan Tuhan ada di dalam kita. Itu puncaknya. Dan yang berikutnya yaitu kapan Tuhan itu membuktikan imanennya, yaitu ketika Roh Kudus diutus untuk memimpin langkah kita setiap hari, ya. Jadi imanen dan juga transenden ini itu selalu ada di dalam kehidupan kita dan itu selalu berdampingan di dalam kehidupan kita. Baik, yang selanjutnya keseimbangan transendensi dan imanensinya Allah, ya. Jadi ketika kita hanya melihat Allah transenden, itu kita merasa Allah itu jauh daripada kita, ya. Jadi itu harus berdampingan dengan imanen. Kenapa? Ketika kita melihat imanen, Allah sebagai imanen, itu kita bisa meremehkan Allah juga, ya. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya seorang ayah yang baik, ya, seorang ayah yang baik itu kadang-kala memang dia tidak pernah, jarang terlihat oleh anak-anaknya, jarang bermain dengan anak-anaknya karena dia harus bekerja. Kadang-kala pergi pagi, pulang malam, atau bahkan seorang ayah ini harus tinggal di luar kota atau harus tinggal berjauhan dengan keluarganya. Jadi ketika dia kembali ke rumah tangganya, anak-anak ini melihatnya ini ayah ini cukup jauh dengan mereka. Jadi anak-anak ini tidak merasa dekat dengan ayahnya. Tetapi ketika si ayah ini bisa bermain dengan anak-anak, bisa dekat dengan anak-anak, bahkan memeluknya, ya, memeluk mereka, dan bahkan itu sampai mereka mungkin mainnya itu sampai ya seperti main kuda-kudaan, kemudian digendong di pundak oleh seorang ayah, dan segala apa yang mereka mau itu dituruti. Itu kadang-kadang seorang anak tidak menghargai ayahnya, ya, karena seperti ayah yang gampangan, ya, dalam tanda kutip. Jadi memang
ini antara transenden ini dan juga imanen ini harus berjalan seimbang ya. Jadi kalau dia terlalu jauh, anak itu akan takut atau anak itu akan merasa segan. Tetapi ketika ayahnya terlalu dekat, anak pun akan kurang menghormati seorang ayah. Jadi harus dikombinasikan untuk menghasilkan hubungan yang sehat. Jadi demikian juga dengan relasi kita dengan Tuhan ya. Jadi berikutnya ini saya ada beberapa yang ini makna praktis bagi iman kekristenan kita, yaitu dengan memahami transendensi Allah itu menuntun kita untuk hidup dalam penyembahan yang penuh hormat dan kagum kepada Allah yang kudus dan agung, menyadari keterbatasan manusia dan ketergantungan total kepada Allah, tidak memandang Allah secara manusiawi atau membatasi dalam ruang dan waktu. Selanjutnya, aplikasi praktis untuk hidup orang Kristen. Jadi ini ada beberapa hal yang saya catat di sini adalah dalam pergumulan ya, transenden ini Allah lebih besar dari masalah kita. Kita melihat sifat Allah ini lebih besar dari masalah kita. Selanjutnya, aplikasi praktis untuk hidup orang Kristen. Ini ada beberapa yang saya catat. Yang pertama, dalam pergumulan Allah yang transenden ini artinya Allah lebih besar dari masalah kita. Imanen, Allah ada di samping kita melewati setiap masalah. Misalnya saja ketika kita sebagai seorang ibu ya, kadang-kala saya yakinlah, bukan hanya saya, tetapi ibu-ibu juga mungkin kadang-kala merasa jenuh atau merasa lelah dalam segala pekerjaan sehari-hari kita ya, mengurus anak, mengurus rumah, mengurus rumah tangga. Jadi mungkin kita akan mengalami kelelahan ataupun kejenuhan. Tetapi cobalah, Tuhan itu akan memberikan, atau Tuhan itu memberikan kita kekuatan dan sampai kita bisa melalui sampai kita melihat yang bisa kita rasakan ketika dari anak-anak kecil, kemudian anak-anak bersekolah, kemudian anak-anak dewasa, itu terasa sekali penyertaan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kita nggak bisa begini sampai pada saat ini ya. Begitu juga contohnya ketika seorang bapak atau seorang ayah bekerja untuk keluarganya ya. Kadangkala mereka ini juga mengalami hal-hal yang sulit ya, dimarahin bos ya, kemudian melakukan kesalahan di dalam pekerjaan ya. Jadi terancam dalam pekerjaan mereka, terancam artinya terancam di PHK atau apapun juga. Tapi kita lihat Tuhan itu memampukan mereka, memampukan suami-suami kita untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Di situ Tuhan, ketika mereka itu dimampukan, itu bukan kedagingan mereka, tetapi disitulah Allah bekerja. Disitulah Allah yang imanen dan transenden. Ya, kemudian di dalam pergumulan tadi ya, kemudian di dalam doa. Di dalam doa, karena Allah itu transenden, kita itu berdoa dengan hormat, berdoa dengan apa ya? Bagaimana ya kita mengaplikasikan rasa kagum kita kepada Tuhan, rasa kagum kita akan kebesaran Tuhan. Jadi kita sungguh-sungguh berdoa dengan rasa hormat, memuji dan menyembah Tuhan. Dan kemudian karena Allah itu juga imanen, ya, kita berdoa dengan berani. Artinya apa di sini? Kita berdoa dengan berani. Kita berani memperkatakan iman kita. Kita berani untuk memegang teguh iman kita kepada Tuhan. Ya, jadi kita sungguh-sungguh di dalam doa. Bagaimana kita bisa melakukan mengenal Allah secara transenden dan juga imanen di dalam doa?
Ya ada kesungguhan di dalam setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Yang berikutnya yang saya catat di sini dalam kekudusan, karena Allah itu transenden, kita menjauhi dosa, ya. Karena Allah itu imanen, kita tidak melawan dosa sendirian. Artinya kita menjauhi dosa, karena Allah transenden, kita menjauhi dosa itu apa? Kita ada takut akan Tuhan, ya, karena kita tahu Allah itu yang berkuasa, Allah itu yang berdaulat dalam hidup kita. Maka takut akan Tuhan itu harusnya ada di dalam kehidupan kita. Dan kemudian karena Allah itu imanen, kita tidak melawan dosa sendirian, ya. Seperti yang sudah kita bahas tadi di atas, Roh Kudus yang akan menjaga kita, Roh Kudus yang akan memampukan kita, menguatkan kita, ya, dan mengingatkan kita ketika kita akan jatuh. Roh Kudusnya balik gitu, istilahnya seperti itu, ya, ibu-ibu. Berikutnya dalam pengharapan, karena Allah itu transenden, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Tuhan itu maha tahu, ya. Sampai akhir kita menutup mata, Tuhan sudah tahu jalan-jalan hidup kita. Dan karena Allah itu imanen, Ia menemani kita sampai pada masa depan itu tiba, ya. Kesimpulannya, ibu-ibu semua, kesimpulan dari apa yang telah kita bahas ini, Allah kita adalah Allah yang maha tinggi, melebihi segala sesuatu. Tetapi juga Allah itu dekat, yaitu imanen tadi, ya, yaitu memegang tangan kita setiap hari, menyertai kita, memelihara kita, ya. Jadi karena itu ibu-ibu, kita yang pertama jangan takut, ya. Jangan takut karena Allah yang transenden itu memegang hidup kita, ya, memegang hidup kita, dan Dia tahu rancangan apa yang ada padanya mengenai kita semua, ya, sampai akhir masa hidup kita. Jadi jangan takut. Yang kedua, jangan merasa sendirian. Allah yang imanen itu Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang selalu memelihara kita, terlebih-lebih Allah yang selalu ada atau selalu dekat dengan kita, ya. Kemudian yang terakhir, jangan pernah menyerah, ya. Allah bekerja dalam hal-hal besar ataupun hal-hal kecil. Allah itu selalu menyertai kita senantiasa. Jadi kiranya kita mengalami kasih Allah yang mulia, sekaligus kehadirannya yang hangat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih jika malam hari ini kami boleh belajar akan sifat Allah yang hidup, sifat Allah yang selalu dekat dengan kami, sifat Allah yang begitu besar bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, terima kasih. Biar pengenalan akan sifat-sifat Allah ini, Tuhan, boleh tertanam di dalam kehidupan kami dan boleh menjadi rema di dalam hidup kami, ya Tuhan Yesus, hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.